Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik. Walam yubda bi bismillah, bila tiada dimulai dengan ucapan bismillah, fahuwa aqta, maka semua amal itu putus, tiada boleh dibawa bekal menghadap Allah. Maka kita mulakan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Air yang biasa saja, bila kita bacakan bismillah, maka mendatangkan keberkahan. Makan, membaca bismillah. Tidur, menyebut nama Allah. Semua amal-amal yang baik dimulakan dengan nama Allah. Majlis yang baik malam ini tiada berkah. Majlis antara jifah, majlis busuk berbau, bangkai berulat bernanah. Bila tidak disebut namanya, maka kita berselawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Laisa minna, tidak diperakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak, wa lam ya'rif syarafa kabirina, tiada hormat kepada orang tua, alim, ulama, pemimpin, ulil amri. Maka yang sama kita hormati yang berbahagia Datuk Hakimah Muhammad Yusuf, yang berbahagia Datuk Haji Akbar bin Haji Samun, Imam Besar Masjid Negara Ustaz Ahsan, Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, Datuk Banda yang berbahagia Datuk Sofia Haji Kamaruz Zaman Mat Saleh, Mufti Wilayah Datuk Profesor Madya Dr. Luqman Abdullah, Al-Habaib Al-Afadil, Al-Ulama Al-Ajillah, semua yang berhadir malam ini, puan-puan, tuan-tuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langkah pertama kaki menghapus dosa, langkah kedua mengangkat darajat. Langkah pertama menghapus segala silap dan salah, langkah kedua mengangkat kemuliaan di hadapan Allah. Itulah hendaknya yang kita dapatkan pada malam yang penuh dengan kebahagiaan ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Ustaz Abdul Somad malam ni datang tidak pakai penutup kepala? Memang sengaja macam itu. Sampai di atas baru dipasangkan tanja. Kenapa bertanja? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana lelaki bertanja, di situ perempuan bertudung. Allahu Akbar. Kita biasa dengar alif lam mim. Kita biasa dengar kaf ha ya ain sad. Tapi malam ini lain yang kita dengar. Mim lam alif ya waw. Melayu. Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang me-nya, tinggal layunya saja lagi. Alhamdulillah, kita semua adalah orang yang dimuliakan dengan Melayu, yang dimuliakan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan Islam membawa rahmat. Pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Apalah agaknya perasaan rasa hati Ustaz Abdul Somad malam ini. Malam ini saya dipakaikan tanja, hati saya senang. Rasanya agak berat sedikit. Masa dipasangkan keris, itu agak khawatir sedikit. Khawatir kita dipasang ke bawah putus pula. Alhamdulillah, saya boleh bersama dengan orang-orang mulia malam ini. Sebagaimana kita bersama di dataran merdeka pada malam ini, bersama pula lah hendaknya kita di surga Jannatul Firdaus. Allahu Akbar. Begitu lupa saya rupanya. Tajuk kita adalah iman.
tajuk kita? Iman. Apa yang membuat Nabi Adam tidak sombong, tidak angkuh, tidak takbur? Semua malaikat bersujud kepada dia. Malaikat yang suci, malaikat yang mulia, malaikat dari cahaya, malaikat yang tak berdosa bersujud kepada dia. Tapi dia tak sombong, dia tak rasa diri dia lebih mulia. Kerana dia ada iman. Dia tahu bahwa kemuliaan itu hanya pinjaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman tak sombong, orang beriman tak angkuh. Begitu juga dengan Abdul Somad malam ini. Ini semua hanyalah pinjaman sekejap mata. Lepas ini saya bawa balik ke Riau. Apa kata saya semasa memakai baju Melayu ni tadi? Saya pakai ini kejap. Pakailah pakaian-pakaian dunia ini semua. Sampai masanya nanti semua pakaian ini akan berganti dengan kain kafan. Betul? Kita cinta pada baju Melayu, kita sayang pada tanjak, kita cinta kepada Tengkuluk. Saya suka pada keris. Tapi kalau saya mati, tetap juga yang dipakaikan kain. Apa pula kain batik? Kain kafan yang dibawa serta menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Adam alaihissalam jatuh ke bumi dari tempat yang paling tinggi, surga, jatuh ke tempat serendah-rendahnya tanah, dia tidak putus asa. Apa yang membuat dia tidak putus asa? Iman. Sebab dia tahu yang mengangkat dia tinggi adalah Allah, yang menjatuhkan dia juga Allah. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Dalam genggaman kuasamu ada kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah hebatnya iman. Orang beriman, bila dia di atas dia tidak akan sombong, bila dia di bawah dia tidak akan rendah, dia tidak akan rasa hina, dia tidak akan putus asa, dia tidak akan mati. Sebab saat tinggi dia bersama Allah, saat rendah pun dia juga akan bersama Allah. Inilah yang kita tanamkan pada anak-anak kita, insya Allah. Insya Allah. Kalau anak kita tanamkan iman, nanti dia akan menjadi orang yang mulia, yang hebat, yang dihormati. Dia tidak akan sombong. Manakala hidupnya dipukul ombak, dihempas gelombang. Dunia adalah lautan samudra yang luas. Ombaknya kuat, anginnya puting beliung, karangnya tajam. Tapi dia tidak akan putus asa, dia tak akan takut. Sebab apa? Iman. Apa yang membuat kita kuat? Iman. Apa yang membuat kita tak sombong? Iman. Apa yang membuat kita tak putus asa? Iman. Kenapalah jamaah ni tak ada? Biasa kalau saya bagi tazkirah, jamaah menengok ke muka saya. Hari ini semua menengok ke sana. Tak apa, mandang kemana pun tak apa, sama saja. Setengah orang dia tengok Ustaz Somad, kami pandang di YouTube tu agak hitam sikit. Bila kami tengok live, lebih hitam. Nabi Nuh alaihissalam ditakdirkan Allah mendapat istri yang kurang baik. Dari tanaman yang baik diletakkan di tanah yang tak baik, tumbuh bunga yang kurang baik. Nama anak itu Kan'an. Manakala angin datang, hujan 40 hari 40 malam, anak akan tenggelam. Dia tetap mengajak anak itu. Apa kata dia? Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana. Mari naik ke atas bahtera, mari naik ke atas kapal, mari naik ke atas sampan ayah. Apa yang membuat dia mengajak anaknya? Yang membuat dia menyelamatkan anaknya adalah iman. Orang tua yang beriman tidak akan membiarkan anaknya dalam kekufuran. Semua lelaki akan minta tanggung jawab di hadapan Allah. Kamu wahai ayah, kamu wahai bapa, kamu yang punya anak, kamu yang ada istri, yang belum ada istri sama-sama.
Mudah-mudahan balik dari sini dapat jumpa yang soleh. Nanti bila dah nikah, anak-anak bertanya, ayah, ya, macam mana jumpa mak dulu? Oh, masa itu ada ramai di dataran Merdeka. Siapa yang bagi tazkirah? Almarhum Abu Sallam. Macam mana jumpa mak? Lalu balik ke orang penuh, susah nak berjalan. Rupanya waktu itu terantuklah kepala ayah nak mencari selipar di mana. Itu telah nampak. Rupanya dengan mak engkau. Semoga mendapatkan jodoh yang baik-baik. Amin. Dari jodoh yang baik lahir anak yang baik-baik, sehingga negeri kita menjadi negeri yang baik, diisi orang yang baik. An-nisa imadul bilad. Perempuan adalah tiang negeri. Kalau perempuan baik, negeri menjadi baik. Kalau perempuan tak baik, negeri menjadi tak baik. Dari perempuan yang baik lahir anak yang baik. Selamatkan anaknya. Mudah-mudahan Allah selamatkan anak kita dari narkotik. Allah selamatkan dari zina. Allah selamatkan dari khamar. Allah selamatkan dari semua yang merosakkan fitnah akhir zaman. Amin. Dia ajak anaknya, dia ingin tak sesuai dengan keinginan. Apa kata anaknya? Kan'an, sa'awi ila jabalin. Aku akan naik ke atas bukit. Yaksimuni minal ma, yang menyelamatkan aku dari air. Aku tak perlu naik ke sampan ayah. Aku tak perlu naik ke bahtera ayah. Aku perlu naik ke atas bukit. Hanya bukit yang menyelamatkan aku. Saat itu dia tak bersedih. Saat itu dia tak berkecil hati. Kenapa? Karena dia sudah melaksanakan tuntunan iman. Selamatkan anak kita. Masukkan sekolah agama. Ajarkan Al-Quran. Bila selepas itu tak sesuai dengan harapan kita, jangan bersedih. Kita dah lepas tanggung jawab. Iman mengajarkan bahwa tak dapat iman ini diwarisi walaupun dari seorang ayah yang baik, yang soleh, walaupun darahnya darah ulama, sekalipun darah Nabi. Tapi insya Allah dengan pendidikan yang baik, di sekolah yang baik, di lingkungan yang baik, dengan cara yang baik, Allah selamatkan semuanya dalam keadaan soleh dan solehah insya Allah. Amin. Nabi Nuh alaihi salam dengan bahteranya, semua orang mengolok, semua orang mengejek, tapi akhirnya diselamatkan. Di tengah gurun pasir, dia buatkan bahtera yang besar. Nuh sudah gila, Nuh hilang akal. Mereka terbahak-bahak, mereka tertawa, mengejek, mengolok. Apa yang membuat Nuh tetap kuat? Yang membuat dia kuat adalah iman. Semua orang mentertawakan kita, tapi kalau iman kita kuat, kita hanya bersandar kepada Allah. La ilaha illallah. Tiada daya, tiada upaya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman inilah yang menjadi senjata kita di awal zaman, di tengah zaman, di akhir zaman, di awal usia, di ujung usia. Dengan Sarah berdoa pagi, petang, siang dan malam. Kata orang Sarah takkan mungkin punya anak. Sarah kata orang, maaf, mandul, tiada akan punya anak. Dia menikah dengan Hajar. Hajar pun tak juga melahirkan anak. Apa kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir? 86 tahun berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli rapuh. Tapi dia tetap berdoa. Dia berdoa kerana iman. Orang tak beriman dia takkan berdoa. Hari ini kita tengok orang berdoa pagi, petang dia dah bertanya ke Ustaz Somad, Ustaz Somad, kenapa doa saya belum juga dikabulkan? Nabi Ibrahim berdoa 86 tahun. Awak berdoa berapa lama? Baru pagi tadi. Nabi Ibrahim ulul azmi, 5 di antara Rasul pilihan Allah. Namanya kita sebut sehari semalam berapa kali? Hitung kira sendiri. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala
Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mengapa Ibrahim? Kerana Ibrahim dengan kesabarannya, dengan imannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang banyak orang lepas sembahyang tak ada lagi berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Macam ayam nampak padi. Bila ditanya, engkau tak berdoa lagi? Apa doa lagi sama? Doa yang lama pun belum kabul lagi. Nabi Ibrahim berdoa minta anak. Hari ini terus kita berdoa, langsung anak kita naik ke atas. Mudah-mudahan semua anak-anak kita soleh solehah macam keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lahir Nabi Ismail. Selepas Ismail lahir 13 tahun, 13 tahun umur Ismail, maka terjadi mukjizat luar biasa. Kata orang dia takkan hamil, kata orang dia takkan punya anak lagi. Perempuan yang dikatakan takkan hamil, rupanya Sarah mengandung seorang anak lelaki. Umur Nabi Ibrahim 99 tahun, lahirlah Ishak. Doa dikabulkan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Tak ada yang sulit, tak ada yang susah, tak ada yang payah kalau Allah berkehendak. Abdul Samad, jangan kau sombong, jangan kau angkuh. Semua yang datang ini, yang menggerakkan hatinya adalah Allah. Betul? Kenapa mesti dipasang jeruji besi? Apakah Malaysia ini negeri yang tidak aman? Aman. Aman. Dikawal polis ramai betul. Sebab Ustaz Abdul Somad kurus kecil. Bila umat Nabi Muhammad sebanyak ini datang merebut, terbukalah kain. Baik, tak usah lagi kita teruskan. Ini semua yang datang ini kerana iman, yang datang ini kerana Allah. Mereka datang dari rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Iman yang membuat orang berdoa, iman yang membuat orang tidak putus asa. Nabi Ibrahim alaihissalam selepas anak lahir, apa kata Allah? Antarkan anakmu itu ke tempat yang jauh. Bukan 1 kilometer, bukan 100 kilometer, dari Palestin ke kota Makkah Al-Mukarramah. Kerana Allah yang memerintahkan, anak yang dirindukan pagi, petang, siang dan malam dipanjatkan. Doa-doa kita menembus pintu langit insyaAllah. Amin. Nabi Ibrahim mengantarkan anaknya ke tempat yang jauh. Anak yang dirindukan 86 tahun lamanya. Apa yang membuat dia berpisah dengan anak? Apa yang membuat dia sabar? Yang membuat dia sabar adalah iman. Iman mendatangkan kesabaran. Iman, keyakinan. Iman membuat orang tidak putus asa. Di tempat yang kering, di tempat tidak ada air, di tempat yang jauh, panas. Disitulah seorang perempuan menjaga, membela seorang anak. Apakah Hajar marah kepada Allah? Suamiku Nabi Ibrahim namanya, anakku Nabi Ismail namanya. Kenapa aku dibiarkan di tempat yang jauh, di tempat yang terasing? Hajar dengan kekuatannya lari ke atas bukit Safa. Di atas bukit Safa tidak ada air. Lari ke atas bukit Marwah. Di atas Marwah pun tak ada air. Safa, Marwah, Safa, Marwah. Ternyata iman tidak membuat orang duduk berpangku tangan menunggu air turun dari langit. Iman tidak membuat orang marah kepada Allah. Kenapa aku jauh dari suami? Kenapa anakku kecil ditinggalkan? Kenapa aku berpanas-panas? Iman membuat orang ridha dengan ketetapan Allah. Betul? Tak betul pun saya teruskan juga. Nabi Ibrahim alaihissalam nun di Palestina, jauh di sana. Sementara dua anak yang dibesarkan dengan iman, seorang ibu, buah hati, belayan jiwa, disayang, dicinta. Iman
membuat dia tetap kuat dan tegar menghadapi cabaran-cabaran hidup. Allah ingin memberikan air bukan dari tumit hajar. Air datang bukan dari tumit yang berlari. Air bukan datang dari tumit yang berkejaran ke atas bukit. Air datang dari tumit budak kecil yang belum pandai berjalan. Ketika air itu datang, memancar di tengah gurun, panas, kering, apapun tak ada. Apa kata Hajar? Zam-zam, zam-zam, berkumpullah wahai air, berkumpullah wahai air. Air itu berkumpul 3.000 tahun lebih, hampir 4.000 tahun manusia meminumnya. Semua umat sampai hari kiamat tidak akan kering. Itu semua kerana iman seorang perempuan Hajar. Jadi bila ada orang mengatakan Ibrahim seorang nabi, seorang rasul, hebat, gagah, perkasa, kuat, tapi di balik lelaki yang kuat ada perempuan yang sangat kuat. Dia adalah Hajar. Ini adalah lelaki-lelaki yang hebat, tapi di balik lelaki yang hebat ada perempuan yang luar biasa. Betul? Kenapa mereka hadir malam ini? Sebab istrinya mengatakan, pergilah engkau wahai buah hati belayang jiwa. Engkau tak ikut dengan aku? Aku di rumah menonton streaming saja. Di mana kami tengok? Channel Ustaz Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau lelaki beriman, dia tak putus asa. Kalau perempuan beriman, dia tidak sumpah serapah. Kalau perempuan beriman, dia tak duduk menunggu pangku tangan. Dia akan berlari ke sofa, dia akan datang ke marwah. Tapi rupanya iman selalu ada ujian. Ujiannya datang bukan dari batu sofa datang air, bukan dari batu marwah. Air datang dari tumit Ismail. Isma, kabulkanlah. Allah. Isma, kabulkanlah. Isma, dengarkanlah. Isma, berikanlah. Ya Allah. Ismail, kabulkanlah ya Allah. Mohon maaf kalau ada tuan nama Tuan Ismail, kabulkanlah ya Allah. Tapi puan bila balik nanti nama laki Tuan Ismail, wahai suamiku kabulkanlah ya Allah. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa orang-orang yang beriman. Manakala datang Namrus dengan kekuasaannya, mereka kumpulkan semua kayu-kayu, mereka timbun setinggi bukit. Kata dia, harriquhu, bakar dia. Saat itu ada rasa cemas, ada rasa takut, ada rasa khawatir, tapi iman memberikan kekuatan. Apa kata Allah? Ya nar, wahai api, kuni, jadilah engkau bardan, sejuk, wasalaman, selamat. Andai dikatakan Allah bardan, tak ada salaman, beku Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi manakala dia katakan ya nar, wahai api, bardan, sejuk, wasalaman, selamatlah engkau ala Ibrahim, maka Nabi Ibrahim selamat. Tidak ada jaminan. Malaikat tidak datang mengatakan engkau akan selamat, tapi imannya, keyakinannya ada dia mati, dia akan mati syahid. Dia hidup, hidupnya mulia. Semua orang akan membinasakanmu. Kalau tidak, kata Allah, tidak akan terjadi. Semua orang mendatangkan manfaat. Kalau tidak, kata Allah, tak akan terjadi. Semuanya ada dalam kuasa Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar. Iman inilah yang kita tanamkan ke dalam diri anak-anak kita sampai akhir zaman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita ingin mati kita akhirnya dalam kalimat la ilaha illallah. Amin. Amin. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah.
Allahu Akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apakah orang beriman ada cemas dalam dirinya? Ya. Apakah Ustaz Somad ada cemas, ada khawatir? Ada. Bila Ustaz khawatir, siang tadi ini kalau hujan macam mana malam nanti? Saya mungkin akan dibagi tempat dengan atap, tapi jamaah, andai hujan, apakah jamaah tetap datang malam ini? Begitu orang beriman berkata, itu ucapan adalah janji, tidak ada dusta di antara kita. Betul? Begitu orang beriman berjanji di hadapan Allah, dia tidak berkata di hadapan Abdul Samad, tapi dia berkata di hadapan As-Samad. Qul huwallahu ahad, Allahu Samad. Bukan ini. Ini hanya hambanya. Ini hanya sahaya. Hamba sahaya yang tak punya apa-apa. Diangkat Allah sekejap di atas tangga. Selepas ini dia akan turun kembali. Berapa lama? 600 ml. Tetap 60 menit dia akan kembali. Sampai masanya kita pun akan balik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka keyakinan ini kita pakai sampai akhir hayat, sampai malaikat maut mencabut nyawa kita, anak kita, cucu kita, tetap dalam la ilaha illallah Muhammadur. Nabi Musa alaihissalam punya ibu seorang bernama Yohanes. Apa yang mereka katakan pada Yohanes? Semua anak lelaki yang lahir, sembelih lehernya, bunuh dia. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Anak lelaki bunuh, matikan, potong lehernya. Anak perempuan biarkan, dia takkan melawan. Keyakinan seorang perempuan. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya? Fa in khifti, kalau kau takut, fa in khifti kalau kau cemas, fa in khifti kalau khawatir, fa alqihi fil yammi, masukkan dia ke dalam sungai Nil. La takhafi, jangan kau takut, wa la tahzani, jangan kau sedih. Inna ja'iluhu minal mursalin, nanti kami akan menjadikan dia sebagai salah satu dari Rasul utusan kami. Seorang perempuan yang katanya lemah, yang katanya tiada daya, yang katanya tiada upaya, yang katanya tak punya kuasa. Tapi hari itu seorang perempuanlah yang menyelamatkan Nabi Musa. Orang berkata Nabi Musa hebat, dia pukulkan tongkatnya, famfajarat mithnata asyrata aina, memancar 12 mata air. Kata orang Nabi Musa hebat, dia pukulkan tongkatnya, berubah menjadi ular, memakan ular-ular tukang sihir Fir'aun. Kata orang Nabi Musa hebat, dia pukulkan tongkatnya, terbelah Laut Merah. Jamaah percaya dengan semua cerita ini? Tapi di balik itu semua ada perempuan yang beriman, yang menjaga Musa alaihissalam. Akhirnya dia selamat. Perempuan ini perempuan yang disebut dalam Quran tanpa menyebut namanya. Apa kata Allah? Wa auhayna ila ummi Musa, kami kirimkan ilham kepada ibu Musa, an ardi'i, susukan anak. Jangan serahkan anakmu kepada kambing, jangan serahkan kepada lembu. Susukanlah dengan air susu perempuan yang solehah. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu dibunuh Fir'aun, fa alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai. La takhafi, jangan takut, wa la tahzani, jangan sedih. Inna radduhu ilaiki, nanti kami akan mengembalikannya kepadamu. Tapi dia tidak kembali dalam seorang bayi, dia akan kembali waja'iluhu minal mursalin, dia akan menjadi rasul, salah satu utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah mewujudkan janjinya? Ya, karena Allah itu innaka la tukhliful mi'ad, janji Allah pasti akan terwujud. Pernah kita menengok Allah? Tidak. Ada
Ada kita menengok neraka? Tidak. Ada kita menengok surga? Tidak. Itulah yang akan dijawabkan malaikat esok subuh. Manakala malaikat yang berjaga malam ini esok subuh akan sholat subuh bersama dengan malaikat yang akan berjaga esok hari, hari Ahad esok hari, hari Sabtu malam Ahad. Malaikat yang berjaga malam ini berjumpa dengan malaikat berjaga esok pagi, berjumpa dalam sembahyang subuh. Itulah mengapa orang yang sembahyang subuh disebut dengan wa Qur'anal fajri kana mashhuda. Membaca Quran pada sembahyang subuh dipersaksikan malaikat, kerana malaikat malam, malaikat siang berkumpul. Mudah-mudahan besok subuh kita tetap ke masjid insya-Allah. Amin. Amin. Saya tak mahu esok subuh masjid surau, musola, jamaah tak ada. Bila ditanya imam, kemana pergi jamaah? Sebab Ustaz Somad malam tadi semua tak sembahyang subuh. Kita tetap sembahyang subuh insya-Allah. Amin. Apa yang membuat mereka berkumpul? Malaikat ditanya Allah. Allah bertanya, bukan Allah tak tahu. Allah Maha tahu. Allah bertanya kepada malaikat. Nampaknya dah mulai turun. Hai malaikat, apa kerja mereka malam tadi? Kata malaikat, malam tadi mereka berkumpul di dataran Merdeka. Kenapa mereka berkumpul? Apakah ada artis? Apakah ada sepak bola, bola sepak? Apakah ada konser, musik? Tak ada ya Allah. Apa yang mereka tengok? Seorang hambamu yang kurus 50 kilogram. Hanya iman yang membuat kita berkumpul malam ini. Yang dibacakannya ayat-ayatmu, yang dibacakannya hadis-hadismu, yang diceritakannya nabi-nabimu. Dengan keimanan itu dia ingin umat ini di akhir zaman supaya tetap kuat seperti kekuatan yang diberikan Allah kepada nabi-nabi insyaallah. Amin. Begitulah Nabi Musa alaihissalam dengan ibunya. Ketika dia terusir dari istana Fir'aun, dia lari tegak di atas bawah pokok kayu. Di saat itu tiada tempat bergantung. Ayah tak ada, emak tak ada, istri tak ada, belum menikah, terusir dari istana Fir'aun. Siapa tempat dia bersandar? Tempat bersandar hanyalah Allah. Besar ujian hidupmu, ada tempat yang lebih besar. Allahu Akbar. Susah hidupmu, payah hidupmu, ada tempat engkau mengadu. Jangan mengadu kepada kawan. Hari ini jadi kawan, besok berubah menjadi kawan juga insyaallah. Jangan mengadu kepada harta. Harta akan binasa. Jangan mengadu kepada Facebook, apalagi kepada TikTok. Nanti semua orang akan komen. Hidup ini tak susah. Yang susah itu adalah memikirkan komen orang. Betul? Nampaknya banyak yang tak tahan kena komen. Ustaz Somad selama di Lumut, selama di Melaka, selama di Kuala Lumpur, esok last kali di Jelutong. Apakah tak ada komen? Semua ada komen. Bacalah komen-komen yang ada di Instagram. Bagi yang belum follow, sila follow. Apa maknanya? Itulah hidup. Hidup itu ada ujian. Hidup itu ada cobaan. Yang membuat kita kuat adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihissalam kuat ketika dia akan menyeberang Laut Merah. Apa kata Bani Israel? Innalamudrakun. Kita akan tertangkap. Di belakang kita ada Fir'aun. Di belakang kita ada Haman. Di belakang kita ada tentera Fir'aun. Innalamudrakun. Kita akan tertangkap. Apa kata Nabi Musa? Kalla. Tidak. Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Bersamaku ada Allah yang akan menyelamatkan kita. Semua orang menakut-nakuti kita. Semua orang membuat kita cemas. Semua orang mengancam kita. Kita tetap bersandar kepada Allah. Jangan